'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can be. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian itu lekas sembuh. Oke deh, mau share tentang kegiatan hari ini ya teman-teman. Di sini aku tuh udah antar anak aku, terus ini aku mau buka kamar mandi aku. Habis renovasi ya teman-teman, aku belum kasih finally-nya kayak gimana. Nah ini alhamdulillah wall stikernya udah dipasang semua sama suami aku. Terus dinding langit-langit atasnya juga sudah dicat juga ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini segini dulu aja. Dan ini aku juga pengen kasih tahu rincian biaya yang aku keluarkan untuk renovasi kamar mandi bungil aku ini. Nah ini semua di atas itu aku nggak ganti keramik ya teman-teman. Seperti di video makeover aku yang part 2, itu tuh udah terlihat banget kalau aku tuh nggak ganti dinding atasnya ya. Jadi aku cuman ganti dinding bawahnya. Nah untuk pewangi sama seperti biasa ya teman-teman, aku tuh masih belum bisa berpindah ke lain hati, aku masih pakai Stella. Nah ini di sini aku juga kasih tahu ini nih tuh gordengnya udah terpasang juga. Nah kalau untuk exhaust fan-nya itu, exhaust fan itu aku nggak beli ya teman-teman, itu tuh udah dipasang sama almarhum mertua aku dulu ya. Nah di sini aku buka gemes ya. Nah ini yang keramik, terus shower jet, terus sambungan keran yang bawah di bawah shower jet itu, terus sama kloset itu ya, itu aku belinya di Depo Bangunan ya teman-teman. Itu untuk biaya di Depo Bangunan itu kemarin aku mengeluarkan uang 1.500.000 sekian ya teman-teman. Terus ini juga aku beli shower. Nah kalau aku beli shower ini aku belinya di toko oren ya teman-teman. Ini tuh lagi promo, waktu itu 200-an sekian. Terus yang dispenser itu juga kan lebih murah ya teman-teman, nggak nyampe 100.000. Terus kalau pintu sama kusen itu aku nggak ganti. Memang rencananya aku mau pasang wall sticker aja. Udah dibeli wall stickernya, cuman aku nggak pasang ya teman-teman, karena aku tuh nggak berani pasang sendiri ya. Karena bukannya nggak berani, sebenarnya sih berani-berani aja, cuman pasti miring teman-teman. Karena kenapa ya, itu dia mata aku ini silinder parah ya teman-teman, jadi pasti mencong-mencong. Nah di sini tadi aku kasih tauin ke kalian kalau dinding keramik tembok aku itu warnanya coklat ya teman-teman. Terus dia itu berserat. Kenapa aku pilih yang teksturnya seperti ini untuk di dinding kamar mandi aku? Ya satu ya teman-teman, kita itu pengen supaya kamar mandi ini bisa awet gitu ya, bisa dipakai jangka panjang. Terus udah gitu sadar diri juga ya teman-teman. Karena aku ini kan pakai air boran ya, bukan PDAM. Jadi harus antisipasi, karena dulu itu kan pernah ya terjadi resiko kalau air di rumah aku ini itu tuh berubah ya. Airnya itu berubah seperti air comberan gitu. Nah akhirnya kita pindah di depan gitu ya teman-teman. Alhasil udah bersih lagi, udah putih lagi, udah normal lagi seperti sedia kala. Nah tapi antisipasinya ya kita harus bener-bener ini teman-teman. Bener-bener clear ya, jangan sampai ini tuh terulang lagi gitu, jangan sampai muncul lagi kerak-keraknya. Dan kalau misalnya aku kasih warna putih di dinding bawah,
itu tuh pasti berkuning-kuning gitu. Nah, di sini juga nanti aku akan bagikan tips gimana caranya aku membersihkan kamar mandi supaya kamar mandinya itu tetap kinclong, dan gimana sih cara ngerawat shower supaya showernya itu nggak sampai bercak-bercak putih atau ngelotok-ngelotok gitu. Dan aku ini nggak pakai water heater ya teman-teman. Sebenarnya ada water heaternya, tinggal pasang gasnya aja. Cuman ya gitu teman-teman, aku itu belum mau ya pakai pasang water heater. Nanti aja deh kalau misalnya udah ya udah deh pasang butuh gitu ya, baru nanti kita pasang. Karena kemarin itu juga aku ada pasang toren juga ya teman-teman. Jadi budgetingnya itu ternyata lebih ya. Ya namanya orang ngebangun itu pasti lebih gitu ya. Nah, tadi untuk pembelian di depo bangunan itu sebesar Rp1.500.000. Terus aku juga beli perintilan-perintilan di Shopee, itu tuh sekitar Rp500.000 ya teman-teman. Terus sama pembelian semen, terus ada kayu gitu ya, toren gitu. Nah, untuk batu split itu aku masih ada stok. Terus sama aku juga ada stok pasir ya teman-teman. Pasir itu kalau nggak salah 1/4 kol gitu. Nah, aku masih punya segitu, jadi lumayan banget aku menghemat ya. Itu tuh habisnya pembelanjaan kayak gitu 1.700.000-an. Nah, 1.700.000 habis itu untuk pembayaran patukang. Untuk patukangnya itu sendiri aku bayar 7 hari ya teman-teman. Itu tuh harusnya selesai di 5 hari. Cuman karena suami aku tuh ada salah omong gitu ya. Harusnya tuh udah selesai di 5 hari ya teman-teman. Tapi karena suami aku minta dikerjain kamar mandi duluan, ya udah deh nggak apa-apa ya. Karena harusnya kan toren duluan yang kelar. Nah, toren kelar baru kamar mandinya. Tapi ini enggak ya. Kemarin tuh kebalik kita. Ya udah nggak apa-apa ya. Itu tuh untuk patukangnya 1 hari sama kenek itu tuh Rp300.000 ya teman-teman di sini. Jadi 7 hari itu 2.100.000. Nah, untuk total keseluruhannya yang aku keluarkan untuk dana ini kurang lebih itu sekitar Rp6 juta ya teman-teman. Itu tuh sama yang beli makanan yang buat patukangnya kayak gitu ya, sama perintilan-perintilan lainnya. Tapi ini itu sudah ini ya teman-teman, sudah itu namanya sudah pasang toren juga. Itu tuh udah alhamdulillah banget ya teman-teman, aku tuh dapat toren juga gitu. Torennya itu aku pasang yang ukuran 350 mili. Kenapa aku pasang yang ukuran segitu? Tadinya itu kan mau yang 600 ya teman-teman. Cuman kalau pasang yang 600 liter, kok 350 mili, 600 liter. Nah, 600 liter apa ya. Aduh, aku tuh bingung deh berapanya. Pokoknya yang 600-an apa berapa gitu. Nah, itu tadinya mau pasang yang kayak gitu, tapi ternyata airnya itu waktu aku tinggal pulang kampung ada bercak gitu teman-teman di bak yang dulu. Nah, alhasil aku tuh mengundurkan diri untuk pasang toren yang lebih besar, jadi pakainya yang lebih kecil aja dulu. Karena apa? Jadi semisalnya terjadi resiko torennya itu rusak gitu ya, jadi untuk penggantiannya itu tidak terlalu nyesek. Kalau aku ya pemikirannya, ya terserah kalian sih. Kayak gimana, pokoknya ya kayak gitulah antisipasinya kita, bagaimana supaya menjaga semuanya ini bisa awet gitu ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin ya dalam waktu 1 tahun kemudian ini tuh masih aja diurusin kamar mandi kayak gitu ya. Jadi ini tuh juga perlu dirawat gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku mau bagi tips gimana caranya aku bersihin kamar mandi. Nah, di sini aku tuh setiap kali ya teman-teman,
setiap kali habis mandi, semuanya sudah selesai mandi, itu tuh shower itu wajib banget yang namanya dielap teman-teman. Jadi sebelum selesai mandi, sebelum kelar gitu ya, itu tuh jangan dielap-elap dulu. Nanti kalau udah kelar, udah rapi semuanya udah nggak bakalan nih masuk lagi untuk mandi mainan air gitu. Ya udah, jangan pakai kamar mandi dulu, itu kamar mandinya udah dielap dulu semuanya. Karena apa ya, perawatannya memang seperti itu ya kan. Harusnya memang kamar mandi itu dibersihkan itu dalam satu hari itu 2 kali ya teman-teman, kalau kondisinya dipakai terus gitu. Nah kalau ini kan enggak, jadi ya sehari itu paling enggak dicek ya. Terus kalau aku ini paling enggak 3 hari ya teman-teman, 3 hari itu aku bersihin. Jadi di sini juga aku bersihin bukan hanya di klosetnya aja, nah tapi di dalam penampungan air seperti ini. Nah penampungan air seperti ini aku kosek-kosek aja pakai kuas, terus aku kasih cairan clear sama aku kasih deterjen pencuci baju ya teman-teman. Karena kalau aku pakai cairan pencuci piring itu tuh bekasnya nempel gitu ya teman-teman di dinding, udah gitu jadinya kayak buluk, kayak warnanya tuh putih-putih gitu. Nah daripada nanti ngerusak si keramik aku gitu ya, lebih baik nggak usah pakai cairan pencuci piring. Paling amannya sih aku pakai cairan pencuci baju aja ya teman-teman, atau sabun cair ya, sabun cair yang untuk deterjen baju. Terus sama aku kalau enggak yang lebih ampuh lagi nih teman-teman. Aku tuh sering banget nyolongin ya nyolongin sabun cuci motor atau sabun cuci mobilnya suami aku. Nah itu tuh bisa mentereng ya teman-teman, mengkilap, auto celing. Bener-bener kinclong teman-teman, ya ampun aku happy banget. Tapi pas suami aku tahu barulah dia tuh ngomel ya. Pantesan sabun cuci baju, sabun cuci motornya dia tuh habis mulu. Ya iyalah ya, bininya yang pakai buat bersih-bersih. Aku tuh sering banget ya teman-teman pakai itu untuk ngetel atau apa gitu. Karena memang jatuhnya lebih bersih teman-teman. Gimana dong? Kalau bekas-bekas kena semen atau apa kayak gitu ya, aku kasih air panas, terus aku kasih sabun cuci motor atau sabun cuci mobil itu tuh mengkilap banget teman-teman. Ih kinclong. Bisa bayangkan kan kalau motor dicuci pakai sampo motor atau sampo mobil itu kan mengkilap gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ditaruh di lantai gimana? Itu tuh mengkilap banget. Nah ini kalian ini enggak apa sih, percaya nggak percaya ya, ini aku beli kloset itu harganya Rp600.000 loh teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin banget ya. Nah ini dia bisa nutup sendiri, alhamdulillah ya Allah. Nah kayak gini ya teman-teman, aku lap-lapin aja kayak gini karena udah nggak ada yang mandi. Oke deh, mungkin segitu dulu untuk video aku kali ini ya teman-teman. Semoga video aku ini bisa menjadi referensi kalian yang mau renovasi kamar mandi tapi dengan low budget. Oke, yang belum subscribe please banget ya teman-teman, di subscribe dulu, di like dan di komen video aku ini supaya aku makin semangat untuk bikin videonya. Jangan lupa juga pencet tanda loncengnya teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, see you, bye bye.